saya Muhammad Rizal Fatoni dari jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung angkatan 2017. Kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai hasil praktek pengalaman lapangan yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan mengenai UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan juga menengah merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha di semua sektor ekonomi. Dalam mempertahankan dan juga mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia, peran UMKM sangatlah penting dan juga signifikan, di mana UMKM Indonesia mampu menjadi roda penggerak ekonomi pada masa krisis untuk memulihkan perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak sekali tenaga kerja. Namun di balik itu semua tentunya ada permasalahan-permasalahan yang ada pada UMKM. Salah satunya yaitu masalah permodalan. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah memberikan solusi dengan cara bekerja sama dengan pihak perbankan di seluruh Indonesia untuk menggagas program kredit usaha rakyat atau KUR. Dan dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya mengangkat judul efisiensi kredit usaha rakyat terhadap peningkatan profit UMKM. Dan UMKM yang saya pilih adalah AR Bordir. AR Bordir merupakan salah satu UMKM yang berdiri sejak tahun 2012 dan didirikan oleh Ibu Alifah yang beralamat di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. AR Bordir ini bergerak di bidang konveksi atau lebih spesifiknya di bidang bordir. Namun, di AR Bordir ini sudah mengikuti kecanggihan teknologi, yaitu sudah menggunakan mesin yang berbasis komputer, dan untuk pemasarannya juga sudah melalui media sosial seperti Instagram dan sebagainya. Untuk kegiatan operasional di AR Bordir ini 24 jam non-stop dengan sistem 3 shift pagi, shift sore, dan shift malam. Setiap shift ini memiliki waktu 8 jam dan AR Bordir ini memiliki 8 karyawan, 6 karyawan di bagian operasional, dan setiap shiftnya itu 2 karyawan dan 2 karyawan lagi sebagai desainernya. Untuk produksinya, sekali produksi semua mesin berjalan mampu menyelesaikan 18 bordiran, karena di AR Bordir ini memiliki 2 mesin bordir komputer yang meliputi 12 kepala dan 6 kepala. Kebanyakan orderan di AR Bordir ini merupakan bordir baju koko dengan berbagai motif yang disediakan dan juga sesuai request pelanggan. Tak jarang juga mendapatkan orderan logo bordir dari instansi maupun sekolah-sekolah. Karena AR Bordir ini sudah menggunakan teknologi yang canggih, tentunya kualitasnya sudah terjamin. Dari hasil observasi dan juga wawancara, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh UMKM AR Bordir ini, yaitu bahwa awal berjalannya usaha yang dirintis ini menggunakan modal pribadi, dan seiring berjalannya waktu, permintaan pasar yang semakin bertambah dan juga meningkat sehingga pemilik usaha berniat untuk mengajukan peminjaman modal ke lembaga perbankan agar dapat memproduksi sesuai dengan jumlah yang diinginkan permintaan pasar. Dalam pengajuan permodalan terdapat kendala, yaitu jaminan yang dinilai bank tidak bisa menutup kewajiban jika suatu saat terjadi gagal bayar. Selain kendala tersebut, yang dialami oleh pemilik usaha yaitu tentang laporan keuangan usaha yang kurang memadai. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan usaha ini mengalami peningkatan pesat dan pemilik usaha berani untuk meminjam modal ke bank dengan skema program KUR dengan jaminan surat kendaraan bermotor. Hingga sampai saat ini, pemilik usaha tersebut menggunakan program KUR untuk melanjutkan produksinya, dan diharapkan KUR ini dapat membantu proses produksi sesuai dengan permintaan pasar agar profit tetap efektif. Dengan adanya permasalahan tersebut merupakan kondisi nyata yang saat ini dihadapi oleh salah satu UMKM AR Bordir ini, sehingga perlu adanya pengetahuan, penambahan wawasan maupun penyelesaian guna memberikan solusi untuk meringankan permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan juga pengamatan terhadap narasumber pemilik usaha, saya menyimpulkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut, yaitu yang pertama, kesulitan dalam permodalan usaha, sedangkan untuk pengajuan permodalan terdapat beberapa kendala.
Sulitnya memperoleh permodalan yang dihadapi oleh pemilik usaha tersebut sangat menghambat akses bagi jalannya UMKM. Dalam pengajuan permodalan, dengan program KUR ini sendiri memiliki beberapa kriteria tertentu. Untuk usaha yang sedang dijalankan layak atau tidaknya dibiayai tergantung dari beberapa faktor, salah satunya gagal bayar. Maka solusi yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga perbankan untuk masalah permodalan yaitu dengan tetap menggunakan program kredit usaha rakyat ini diharapkan untuk para pelaku usaha, khususnya untuk pemilik UMKM air bodit ini sebaiknya melakukan perencanaan sebelum memulai usaha, mulai perencanaan keuangan, administrasi, maupun perencanaan lain untuk menghindari permasalahan yang akan datang, terutama perencanaan terhadap permodalan usaha. Jika pemilik usaha tidak memiliki jaminan yang cukup dan juga sesuai dengan persyaratan yang dimaksudkan oleh lembaga perbankan, maka akses untuk pengajuan permodalan juga mengalami kendala. Yang kedua, manajemen laporan keuangan yang kurang memadai. Permasalahan yang menyebabkan terjadinya kendala dalam permodalan yaitu kurang memadainya manajemen laporan keuangan usaha. Dengan begitu, sebaiknya harus ada pertimbangan dan juga perhitungan serta pencatatan yang baik sesuai dengan manajemen laporan keuangan yang dapat dilihat beberapa modal yang digunakan, prospek profit ke depannya, dan juga bagaimana perkembangan penghasilan produk tiap tahunnya. Dengan begitu dapat memudahkan pemilik usaha maupun pihak lembaga perbankan dalam menilai kinerja usaha apakah memenuhi syarat atau tidak. Maka dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan pelaku usaha yaitu harus merancang dan juga menyusun laporan keuangan usahanya, terutama rancangan laporan keuangan. Dan yang ketiga, efektivitas KUR terhadap profit UMKM. Dengan harapan KUR ini dapat memberikan bantuan permodalan guna menjaga keefektivitasan produksi usaha agar tetap berjalan sesuai dengan permintaan pasar. Dalam efisiensi yang dimaksudkan oleh BRI adalah sebesar 98% dari dana KUR yang tanpa agunan dapat membantu dalam menunjang peningkatan volume penjualan dan juga profit usaha nasabah. Bank sendiri dapat melihat tingkat keefisienan tersebut melalui data yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan usaha yang sedang berjalan, di mana bank selalu mendata ulang aset-aset yang dimiliki pelaku usaha setelah nasabah mendapatkan kredit. Maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki kembali manajemen laporan keuangan usaha agar lembaga perbankan percaya jika ingin memberikan modal kepada pemilik usaha agar produksi sesuai dengan permintaan pasar dan profit usaha tetap stabil dan juga efektif. Dari itu semua dapat disebutkan bahwa KUR atau kredit usaha rakyat yang tanpa agunan dapat dikatakan lebih efisien jika telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam lembaga perbankan. Namun diharapkan pemilik usaha dapat memenuhi syarat dan juga kriteria yang telah ditentukan oleh lembaga perbankan. Selain itu, mempermudah penilaian efisiensi pihak lembaga perbankan, KUR tanpa agunan ini mempunyai tolak ukur tersendiri. Efisiensi KUR tanpa agunan BRI dapat dilihat pada usaha mikro tersebut apabila sudah efisien dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak bank atau belum. Namun terkadang ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dilakukan karena adanya kendala kekurangan waktu yang dimiliki oleh lembaga perbankan. Namun hal tersebut bukan halangan bagi pihak lembaga perbankan karena dianggap kurang berperan penting. KUR sendiri memberikan dampak yang signifikan untuk pihak UMKM. Terbukti bahwa usaha mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan modal yang bertambah dari sebelumnya, berpengaruh pada hasil produksi yang tadinya tidak dapat memenuhi permintaan pasar, sekarang dapat memenuhi permintaan pasar dan dapat meningkatkan profit penjualan usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM Air Bodit menyatakan bahwa profit penjualan meningkat dan lebih efisien setelah mendapatkan program KUR. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga perbankan dan lembaga pemerintah sangatlah penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel orang lain.